Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anjala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 SMP Muhammadiyah Cikampek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Bapak sebagai guru kemuhammadiyahan. Alhamdulillah kemarin saya sudah memberikan video pembelajaran berkaitan dengan manusia bertauhid. Kemarin Bapak hanya memberikan materi tentang manusia bertauhid, kuluha hayatuna ibadah. Lanjutan dari manusia bertauhid ini yaitu tentang Islam adalah agama untuk umat manusia. Sebelum saya memberikan materi, marilah kita sama-sama untuk membaca doa belajar seperti biasa dengan membaca Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jikni ilma wajibni faman. Anak-anakku sekalian kelas 9 SMP Muhammadiyah Cikampek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Sehingga agama Islam itu agama untuk seluruh umat manusia. Walaupun agama Islam itu diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab. Jadi bukan Islam itu untuk orang Arab saja, tapi melainkan untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Ada dua kata penting dalam hal ini. Yang pertama, makna Islam itu sebagai sebuah agama. Sebagai Islam mempunyai aturan-aturan nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, makna tauhid sebagai sebuah keyakinan dan penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai rahmat Allah bagi umat manusia. Maka Islam itu tidak terbatas pada masa atau periode tertentu. Misalnya, semua para nabi dan rasul itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak boleh melakukan tandingan-tandingan Tuhan, menciptakan Tuhan, baik yang disengaja ataupun yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Anak-anakku sekalian, dalam konteks agama Islam, maka istilah dari agama Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diberikan petunjuknya kepada umat Islam di seluruh yang ada di dunia ini. Sehingga wahyu Allah ini turun oleh Nabi Muhammad, oleh Allah kepada Nabi Muhammad, diperuntukkan kepada umat Islam. Nah, ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah itu sudah tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Sehingga manusia itu harus menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Melalui apa? Melalui petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga manusia dalam konteks ajaran Islam ini harus menyeluruh satu sama lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, baik akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya maupun baik muamalahnya. Kata Islam dalam arti yang luas adalah sikap penyerahan diri, sikap yang semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam arti ini seluruh makhluk ciptaan Allah terpaksa ya ataupun rela berpasrah berislam kepadanya sesuai dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 83. Apabila selain agama Allah yang mereka cari, padahal kepadanya telah Islam, telah berpasrah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi dengan cara senang atau terpaksa, dan kepadanya semua akan dikembalikan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita dipahami dengan benar, maka seseorang
yang telah meneguhkan diri sebagai seorang muslim akan terlihat dan peran dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuklah sifat-sifat utama dalam kehidupannya sebagai pribadi muslim yang taat, sebagai mukmin yang amanah, sebagai muhsin yang berakhlak mulia, dan kepribadian mutakin untuk selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kelas 9 SMP Muhammadiyah Cikampek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keterpaduan ketiga hal tersebut, yaitu muslim, mukmin, dan muhsin, ini akan melahirkan sosok manusia yang senantiasa menghadirkan Allah dalam berbagai bidang kehidupannya. Jadi akan muncul perbuatan-perbuatan untuk mencegah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti syirik, seperti khurafat, tahayul, dan bid'ah. Ia akan selalu mengedepankan berpikir yang kritis, bertindak secara sadar dan penuh dengan kebijaksanaan. Tapi kita sering mendengar kata Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin adalah perwujudan dari seluruh pengamalan Islam yang berlandaskan ajaran tauhid dan berakhlakul karimah serta memberikan kebaikan terhadap sesama makhluk Allah. Jadi kamu dituntut sebagai seorang muslim, anak-anakku sekalian, ya, untuk memberikan kebaikan kepada halayak makhluk tanpa kecuali, sehingga kita mencegah hal-hal yang dapat merusak tatanan keseimbangan kehidupan kita ini, sehingga kita mampu menjalankan anjuran kebaikan dan melarang terhadap kejahatan yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dalam Al-Quran surat At-Tahrim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran surat At-Tahrim ayat 6. Maka upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan nyata, baik secara pribadi maupun umum, itu dilakukan melalui dakwah dengan mengajak kepada kebaikan al-khair, menyuruh kepada yang baik yaitu bil ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar yaitu nahi mungkar. Tujuannya adalah mengajak manusia untuk beriman guna terwujudnya umat yang sebaik-baiknya yang disebut dengan khair umat. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian sudah hafal surat Al-Imran ayat 104. Ini Quran surat Al-Imran ini sangat populer di orang-orang Muhammadiyah, sehingga orang Muhammadiyah itu harus hafal surat ini. Surat Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yaj'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sekelompok umat, segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Itulah materi yang perlu Bapak sampaikan tentang manusia bertauhid, tentang bagaimana kita memahami Islam adalah agama untuk manusia, atau Islam agama rahmatan lil alamin. Itu saja yang belum Bapak sampaikan, materi berkaitan dengan kemuhammadiyahan kelas 9 di SMP Muhammadiyah Cikampek. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan melalui video pembelajaran. Tolong dipahami dengan benar. Mudah-mudahan ini dapat memberikan sebuah pengetahuan buat kalian semua, dan mudah-mudahan juga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengajak kebaikan-kebaikan kepada teman-teman kita, terutama khusus buat keluarga kita, buat guru-guru kita, buat kita sendiri, dan buat orang lain. Jadikan kehidupan kita menjadi lebih baik sebagai orang yang untuk mengajak kepada kebaikan.
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Nasru minallah wa fathun qarib. Mari kita menutup kegiatan ini dengan membaca Allahumma adnal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.